telah menyusup terlebih dahulu ke dalam kota Solo untuk menguasai kampung-kampung di pusat kota Solo. Saat waktu yang ditetapkan telah tiba, pasukan TNI yang sudah berada di pusat kota menyerang dari semua penjuru, memaksa tentara Belanda untuk berkonsentrasi di markas-markas mereka masing-masing. Sekitar pukul 3 sore, Belanda melakukan serangan balasan dengan menggunakan pesawat pengebom. Serangan itu meliputi markas komando KL-402 Jebres, sebuah pos di Juruk, Jagalan, kompleks BPM Balapan, serta markas artileri Medan di Banjarsari. Di hari kedua itu, pertempuran berlangsung hingga tengah malam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sultan Maulana, NDH 14 dari Angkatan 2, Latsar CPNS, Provinsi Jawa Barat tahun 2023. Sebelumnya mungkin kita ngopi dulu ya. Dari zaman Hasan Albana itu, pemuda itu kumpulnya di warung kopi. Mereka ngomongin negara itu di warung kopi. Jadi agak kurang afdol kalau kita ngomongin negara tapi nggak ngopi. Eh, Barusan cuplikan video yang saya tampilkan adalah cuplikan dokumenter video mengenai agresi militer Belanda kedua, yang terjadi sebagian itu ya, salah satunya di kota Surakarta, di kota Solo, tempat kelahiran saya, tempat saya besar, dan tempat saya tinggal. Em, Menarik di sini yang akan kita bahas, nantinya akan kita kaitkan dengan materi bela negara. Sebelum masuk, mungkin saya akan membahas mengenai apa itu agresi militer Belanda kedua, gitu ya. Jadi agresi militer Belanda itu betul memang terjadi dua kali, dan cuplikan barusan adalah agresi militer Belanda kedua, di mana agresi militer Belanda pertama itu dilakukan 1 tahun sebelumnya. Jadi agresi militer Belanda pertama itu dilakukan berkisar di tahun 1947 ya, di bulan Juli sampai bulan Agustus. Kemudian karena gagal, agresi tersebut gagal, maka Belanda melakukannya lagi 1 tahun setelahnya, yaitu masuk pertama kali ke Indonesia mulai tanggal 19 Desember tahun 1948. Dan agresi tersebut berlangsung hampir 1 tahun lamanya, di mana dari tahun 1948, sorry saya ralat, setengah tahun mungkin ya, dari 1948 bulan Desember berakhir setelah adanya perjanjian Roem-Royen ya, perjanjian Roem-Royen di tahun 1949 di sekitar bulan Mei. Yang menarik di sini adalah sebenarnya kenapa Belanda melakukan agresi tersebut. Di sini kita mempunyai dua sudut pandang yang berbeda. Yang pertama adalah kita melihat dari sudut pandang Belanda. Ya. Ketika kita melihat sudut pandang Belanda, Belanda itu tidak pernah mengakui kemerdekaan Indonesia. Maka Belanda itu secara sepihak mengklaim bahwa dirinya masih berkuasa atas Indonesia. Dia tidak pernah menggunakan kata Indonesia, tidak pernah menggunakan nama pemerintah Indonesia, apalagi ya, karena itu adalah bentuk pengakuan gitu kan, sehingga Belanda ini datang ke eh, Jogja waktu itu dengan tujuan sebenarnya adalah untuk melakukan penertiban ya, penertiban massal atas, bisa kita bilang, ekstremis-ekstremis eh, yang mana ingin memerdekakan Indonesia. Itu dari sudut pandang Belanda. Sedangkan dari sudut pandang Indonesia, Indonesia ini adalah sebuah negara yang merdeka, ya. Indonesia sudah diakui oleh banyak negara, maka ketika ada negara yang masuk ke Indonesia, kemudian dengan niatan mengatur dan sebagainya, itu adalah agresi. Itu adalah bentuk, masih dalam bentuk penjajahan, masih dalam bentuk agresi. Nah, kita cari tahu lebih dalam motifnya apa sebenarnya. Gitu ya, ternyata eh, tujuan ya, mungkin salah satu tujuannya dari agresi militer Belanda kedua adalah karena Belanda ini sudah kehabisan resource. Dia ini sudah kehabisan sumber daya alamnya,
sehingga dia butuh sumber daya lain yang bisa dia gunakan sebagai ya modal dia untuk menjalankan kembali pemerintahan dia. Kenapa? Karena di Perang Dunia Kedua, Belanda ini sudah habis-habisan ya. Dia sudah habis banyak eh, secara sumber daya manusia dia sudah habis, sumber daya alam dia habis ya. Bayangkan berapa banyak ya tentara yang dari Belanda ini yang harus meninggal ketika Perang Dunia Kedua dan berapa banyak resource atau uang yang harus Belanda keluarkan untuk mendanai, bukan hanya untuk mendanai militernya saja, tapi yang pertama adalah untuk mendanai kerusakan yang ditimbulkan oleh akibat perang. Kemudian mendanai warga sipilnya yang harus dia lindungi, dan juga mendanai yang paling besar adalah mendanai dampak perangnya. Jadi Belanda ini sudah kehabisan resource, kemudian dia berkunjung, dia kembali menjajah Indonesia untuk salah satunya adalah mengambil resource Indonesia. Dengan cara apa? Ya dengan cara Belanda kemudian karena waktu itu ibu kota Indonesia berada di Yogyakarta, maka Belanda ini masuk. Ya Belanda ini masuk ke Yogyakarta, Belanda ini masuk, kemudian dia menguasai bandara. Waktu itu bandaranya masih Mangguwo ya, Bandara Mangguwo. Dia kuasai. Sekarang ada di situ menjadi pangkalan udara ya, pangkalan tentara angkatan udara sekarang. Waktu itu pangkalan udara itu kemudian dikuasai sehingga menyebabkan pasukan Belanda ini lebih leluasa masuk. Dari situ kemudian ada yang dikirim ke Semarang, ada yang dikirim ke Salatiga, ada yang ke Solo dan sebagainya. Dan di situ Belanda ini mengerahkan kurang lebih sekitar 15.000 orang. Jadi kita bayangkan 15.000 tentara gitu ya. Kalau turis wisatawan kita bahagia gitu. Turis wisatawan kita menyambut. Masalahnya adalah sebuah tentara gitu ya. Angkatan bersenjata negara lain yang datang ke Indonesia dengan niatan ingin memporak-porandakan Indonesia. Oke, kemudian setelah datang gitu ya. Setelah datang dalam waktu sekejap ya, tidak dalam hitungan hari, hanya hitungan jam saja, ibu kota Yogyakarta berhasil dikuasai. Para tokoh-tokoh nasional ya seperti Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta itu ditangkap ya. Kemudian tokoh-tokoh yang lain ya seperti Sultan Syahrir dan Agus Salim dan beberapa tokoh nasional lainnya juga ikut ditangkap dan kemudian diasingkan. Nah, tapi para tokoh tersebut tidak kehabisan akal gitu ya ketika Belanda mengumumkan bahwa Indonesia telah hancur kepada dunia ya. eh, Presiden Soekarno telah memberikan eh, surat kuasa ya, sempat memberikan surat kuasa kepada Syafruddin Prawira Negara. Saat itu beliau sedang menjabat sebagai Menteri Kemakmuran kalau saya tidak salah. Itu dia ditugaskan untuk membuat pemerintahan darurat sementara ya. Atau sekarang kita dengar dengan PDRI ya, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, itu berada di Bukit Tinggi Sumatera Utara. Nah, dari sini kemudian pemerintah ini mulai menyusun strategi bagaimana caranya untuk mengalahkan Belanda. Dan di sini strategi itu disusun melalui tiga. Yang saya amati itu kemudian kita simpulkan melalui tiga. Sehingga di sini sebenarnya bisa kita tarik menjadi sebuah kesimpulan bahwa dengan bela negara ini, apapun bentuknya, ya apapun bentuknya, selama itu memperjuangkan, ya dengan kemampuan kita, dengan daya kita, ya selama kita mempertahankan ya bangsa dan negara kita ini, itu adalah sebuah kegiatan bela negara. Di sini pemerintah itu menggunakan tiga cara. Yang pertama adalah dengan cara militer ya, dengan cara sama mereka datang dengan militer, kita juga dengan militer. Kemudian yang kedua adalah dengan cara pemerintahan. Ya, semula pemerintah itu dari ibu kota di Jogja didirikan PDRI, dan Presiden Soekarno ini luar biasa tidak kehabisan akal. Beliau sudah menyiapkan ketika nanti PDRI itu gagal, beliau sudah menyiapkan rencana lain ya. Jadi Presiden Soekarno ini sempat membuat surat gitu ya kepada waktu itu duta besar Republik Indonesia yang berada di India.
eh, itu supaya nanti ketika PDRI gagal, itu bentuklah ya Exile Government of Republik Indonesia di New Delhi ya. Itu merupakan suatu pemerintahan resmi suatu negara yang karena alasan tertentu yaitu tidak dapat menggunakan kekuatan legalnya. Itu diperbolehkan. Jadi dia membentuk Exile Government. Ya nanti kedudukannya ada di New Delhi. Nah, namun ternyata PDRI ini berhasil didirikan gitu ya pada 22 Desember kalau tidak salah. Jadi sekitar 3 hari setelah Belanda masuk ke Indonesia. Karena Presiden Soekarno dan Wakil Presiden saat itu sudah diasingkan. Nah, perjuangan-perjuangan lain ya selain perjuangan pemerintahan, perjuangan lain yang dilakukan oleh pemerintah, yang dilakukan oleh para pendahulu kita, para pahlawan adalah menggunakan jalur eh, dia menggunakan yang nam dia menggunakan yang namanya jalur diplomasi. Sehingga melalui diplomasi ini yang nantinya ada beberapa perjanjian-perjanjian itu yang kemudian lahir begitu ya. Nah, di sini saya akan menyoroti satu perjuangan yang menurut saya adalah perjuangan yang paling susah, paling berat dan paling tinggi. Ya, saya sudah sempat menonton beberapa film dokumenter mengenai Perang Dunia, baik itu Perang Dunia Pertama maupun Perang Dunia Kedua, dan kebanyakan dari film dokumenter yang saya lihat gitu ya, baik itu dokumenter mengenai perang penjajahan Jepang atas Cina maupun perang dokumenter Perang Dunia Kedua, ya di mana Jerman waktu saat itu dan sebagainya. Pada akhirnya setelah bertahun-tahun perang itu terjadi, generasi ke generasi ya, regenerasi antara tentara yang mungkin sudah senior gitu ya, regenerasi tentara yang baru masuk, yang baru lulus pendidikan dan sebagainya. Itu semangatnya berbeda. Itu semangatnya berbeda. Jadi ketika saya melihat film dokumenter itu, yang tampak, yang diceritakan adalah sebuah trauma besar. Dari adanya peperangan itu menimbulkan sebuah trauma besar bagi siapa? Menimbulkan sebuah trauma besar bagi pelakunya ya. Jadi baik dari berbagai pihak terutama di militernya itu menimbulkan sebuah trauma besar. Makanya semangat juangnya sudah berbeda. Ketika orang berjuang merebut kemerdekaan dengan orang berjuang untuk untuk menjajah, untuk mentaati perintah atasan dan sebagainya itu berbeda sekali. Ketika saya melihat film dokumenter ketika eh, Rusia akhirnya kemudian berhasil ya, tentara merah itu berhasil masuk ke Berlin, kemudian tentara di dalam situ mempertahankan Berlin gitu ya, mempertahankan Reichstag dan sebagainya. Itu anak-anak muda yang dijadikan dalam tanda kutip ya, yang dijadikan tumbal oleh penguasa. Mereka itu sudah stres semua. Mereka itu sudah pemikirannya itu sudah yang sudah pasrah ya. Saya sudah pasrah, ini adalah perintah atasan. Kalau saya tidak mengikuti, saya yang akan dibunuh, dianggap kabur dari tanggung jawab, dianggap lari dari tanggung jawab dan sebagainya. Sehingga mereka pasrah gitu ya. Sampai seluruh elemen masyarakat ini terlibat dan semua itu terlibat karena terpaksa. Dan beda sekali ketika kita menyaksikan agresi militer dan upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia, oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, oleh seluruh warga negara dalam mempertahankan kemerdekaan. Kita tidak lagi merebut kemerdekaan, ya. Perang merebut kemerdekaan telah usai, ditandai dengan kemerdekaan Indonesia dan sekarang adalah upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dari terbentuknya PDRI, gitu ya, kemudian PDRI ini membentuk beberapa wilayah pemerintahan militer yang mana ini menjadi basis perlawanan. Beberapa di antaranya ada di Aceh, ada di Tapanuli, ada di Riau, ada di Sumatera Barat, Sumatera Selatan, ada juga yang di Jawa. Nah, dan ini yang menurut saya sangat menarik karena semangat mempertahankan kemerdekaan ini itu benar-benar menancap ya, menancap sampai ke anak-anak ya. Tidak tercatat lagi berapa jumlah korban. Dari itu mulai anggota militer sampai ke sipil itu semua menjadi korban. Tapi di sini saya lihat adalah bagaimana kemudian mereka ini memiliki sebuah semangat semangat yang besar sekali melakukan bela negara.
menurut saya bela negara dengan mengorbankan nyawa itu adalah sebuah hal yang besar, hal yang tidak mudah, dan hal yang susah untuk dilakukan. Belum tentu kita, bahkan saya sendiri itu siap untuk mengorbankan nyawa, untuk mengorbankan kehidupannya, untuk membela negara. Dan itu adalah sebuah pengorbanan yang besar. Di Solo sendiri, tadi seperti yang kita lihat itu, di Solo sendiri itu banyak ya, mungkin ada beberapa tokoh-tokoh militer, kemudian yang lahir dari Solo, berjasa gitu ya, besar di Solo dan berjasa untuk Indonesia, itu benar-benar totalitas, mengorbankan apa semua yang dia punya untuk mempertahankan, untuk menjaga, dan untuk ya mengusir penjajah. Makanya kalau teman-teman maupun Bapak Ibu itu main ke daerah Solo, di situ ada monumen ya. Ada monumen di Semarang itu ada monumen serangan besar-besaran atau mungkin serangan umum ya, serangan besar-besaran. Kemudian ada juga monumen ya, nama-nama para korban di situ, ada monumen yang kurang lebih bertuliskan bahwa tidak sejengkal pun ya tanah negara ini akan kami serahkan ke penjajah. Ya lebih baik kita hidup susah daripada mati dijajah gitu ya. Lebih baik kita hidup susah aja daripada kita dijajah, tuh mending hidup susah gitu. Sampai seperti, dan itu melekat sekali dalam perjuangan, dan saya rasa itu adalah sebuah nilai bela negara yang itu tidak mungkin kita tiru ya, yang bahkan saya sendiri pun belum tentu berani gitu ya, belum tentu memiliki keberanian, belum tentu memiliki nyali sebesar itu. Kenapa? Karena sekali lagi gitu ya, yang mereka lakukan itu bukanlah pasrah dengan keadaan. Sekali lagi mereka itu bukan pasrah dengan keadaan. Mereka tuh bisa saja mengungsi, mereka bisa saja kabur, mereka bisa saja lari gitu ya. Tapi yang mereka lakukan adalah memilih mempertahankan negara dan bangsanya. Mereka memilih untuk melawan penjajahnya supaya sejengkal pun tanah di negara mereka tidak bisa dikuasai oleh orang asing. Dan ini merupakan bentuk menurut saya adalah pengabdian paling tinggi bagi seorang warga negara dalam mengorbankan nyawanya. Dan ini telah dilakukan oleh banyak sekali pejuang, oleh para pendahulu kita yang telah gugur mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Apa yang bisa kita refleksikan ke dalam kehidupan saat ini adalah ketika sekarang gitu ya, kita tidak lagi dalam kondisi berperang, dan kita ya tidak tidak mempunyai kesempatan yang besar untuk mengorbankan nyawa kita dalam tanda kutip ya. Artinya kita tidak lagi berperang, sehingga pengorbanan dalam bentuk nyawa oleh seorang warga sipil itu mungkin hampir-hampir ya mungkin tidak bisa dilakukan, kecuali Bapak Ibu kemudian menjadi anggota militer. Yang bisa kita lakukan adalah meniru semangatnya, bahwa ketika kemerdekaan sudah direbut ya, dan ketika kemerdekaan sudah dipertahankan, sekarang saatnya kita adalah mengisi kemerdekaan. Maka agaknya agaknya kalau kita hanya berpikir bahwa kita ini bela negara dengan perang, ya menurut saya itu salah. Kenapa? Karena dasar ya, dasar nilai dalam berbela negara itu kita bisa maknai dalam kehidupan sehari-hari. Ya setidaknya ada 5 ya yang kita ketahui bersama, bahwa dasar bela negara itu ada 5. Yang pertama adalah cinta tanah air, yang kedua adalah kesadaran kita dalam berbangsa dan bernegara, yang ketiga adalah setia pada ideologi Pancasila sebagai ideologi negara ya. Kemudian yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta yang kelima adalah kemampuan awal bela negara. Nah, eh, di sini kita akan coba bedah satu-satu dan kita refleksikan dalam kehidupan kita. Ketika kita berbicara mengenai cinta tanah air, ya, itu bukan berarti kita harus pergi berperang, kemudian kita atau misalkan kita harus membuat slogan bahwa kita cinta tanah air, dan itu bukan gitu ya. Bahwa eh, termasuk ya, ketika kita berdedikasi dalam sebuah pekerjaan, di mana pekerjaan itu adalah untuk kemajuan bangsa dan negara, itu sudah cukup saya rasa. Ya, dengan kita menjaga nama baik negara kita, ya dengan kita berprestasi mengharumkan nama bangsa kita, itu adalah bentuk cinta tanah air kita ya, selain kita berperang gitu ya. Kemudian ada juga bahwa kita ini sebenarnya ada satu loh yang waktu itu sebenarnya sempat digaungkan ya, sempat digemakan ketika Orde Baru. Ya mungkin ini ya agak kontroversi juga ya ketika kita membahas Orde Baru gitu ya.
jasa Pak Harto itu besar gitu ya, terlepas dari segalanya, segala kesalahan dan sebagainya. Saya yakin setiap orang itu punya kebaikan dan kekurangannya masing-masing. Ya, sekarang kita lihat bahwa Pak Harto itu dari zaman dahulu itu sudah selalu mencanangkan, memberikan masukan, memberikan arahan, ayo kita gemar menggunakan produk Indonesia. Ayo kita cintai produk-produk Indonesia. Dan itu terbukti gitu ya bahwa sekarang itu ketika kita bergantung ya dengan produk-produk luar negeri, ketika kita impor, nilai impor kita ini besar, ketika nilai kita impor ini besar ya, nilai impor kita besar, kemudian ada sesuatu gitu ya di dunia ini, itu kacau kita ya. Kita bergantung terhadap impor apa misalkan. Kemudian ada contoh sekarang perang Rusia Ukraina, supply demand di komoditas yang terganggu. Kalau kita bergantung ya, misalkan gandum ya waktu itu yang sempat ramai ya. Ketika kita bergantung pada hal-hal dari luar, bukan berarti saya tidak punya simpati kepada negara lain yang berperang, bukan. Tapi ketika kita bergantung pada satu negara atas suatu komoditas, ketika terjadi sesuatu pada negara tersebut, maka ya sudah gitu ya. Kita pasti terkena dampaknya. Dan semakin kita bergantung maka akan semakin dalam dampaknya. Maka dari itu sejak zaman Pak Harto sebenarnya Pak Harto sudah menyampaikan bahwa cintailah produk Indonesia gitu. Bangga. Kita harus bangga menggunakan produk Indonesia. Kita harus bangga ya menggunakan ini adalah hasil karya bangsa kita. Itu mungkin salah satu atau beberapa ya bentuk cinta kita terhadap tanah air. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita menjaga dan mengembangkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Ya, salah satu contohnya yang paling gampang ya, yang paling sederhana bagi kita adalah mengikuti pemilu. Ya, jadi kita ini merupakan masyarakat ya yang diberikan hak untuk memilih. Walaupun berbagai banyak suara sekali bilang, "Takkan saya punya hak untuk tidak memilih." Memang benar gitu ya. Anda memang mempunyai hak untuk tidak memilih gitu. Itu terserah Anda. Tapi dengan kita ikut serta dalam pemilu, yaitu adalah salah satu ya indikator kita bahwa kita ini memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Kemudian ya indikator lain adalah kita berpartisipasi aktif gitu ya dalam organisasi pemasyarakatan maupun dalam organisasi politik maupun dalam organisasi profesi. Yang mana dari organisasi tersebut kita ini bisa menuangkan pikiran kita, menuangkan ide kita dan berbuat bersikap ya, kemudian berpikir yang baik bagi negara, yang memberikan kontribusi, memberikan nilai tambah kepada negara. Itu adalah suatu hal yang luar biasa. Kita sebagai seorang ASN memang tidak diperbolehkan ya mengikuti kegiatan politik praktis gitu ya. Kita tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan melalui undang-undang untuk mengikuti kegiatan politik. Tapi itu tidak menjadi masalah dan itu justru itu tidak boleh menghambat kita. Gitu ya. Kenapa? Karena dalam pemerintahan ini rodanya berjalan itu kita sebagai aparatur kitalah yang melaksanakan. Maka ketika kita menuangkan pikiran kita, ya kita berpikir, bersikap dan berbuat ya yang terbaik untuk ya kita berkontribusi kepada negara ini itu adalah suatu hal yang luar biasa dan itu adalah wujud bentuk kita ya memiliki kesadaran dalam berbangsa dan bernegara. Kemudian kita setia ya pada Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, di sini eh, karena sifatnya sebuah ideologi, maka ini cukup krusial untuk dibahas. Dan mungkin ini bukan ranah saya untuk membahas masalah ideologi dan sebagainya. Cuman di sini eh, saya hanya akan memberikan sedikit renungan lah. Bagaimana cara kita gitu ya menunjukkan bahwa kita ini setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama adalah kita memahami, mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Ya, ketika kita paham nilai-nilai Pancasila, kemudian kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu, maka dengan mudah ya sebagai kita seorang ASN, di mana salah satu tugas fungsi ASN adalah menjadi perekat ya, menjadi perekat pemersatu bangsa. Itu ketika kita paham nilai Pancasila dan mengamalkan itu akan mudah sekali bagi kita untuk menjadi agent ya, untuk menjadi agen yang mempersatukan bangsa. Kemudian yang paling krusial adalah kita berhati-hati ya terhadap setiap produk luar yang dalam bentuk pemikiran. Ya, entah itu radikalisme, ya, entah itu terorisme dan sebagainya. Yang mana itu sebenarnya kita masing-masing pasti punya filter bahwa kita merasa kemudian kok ini nggak baik ya, kok ini arahnya ke sana ya, kok ini arahnya ke sana ya, dan sebagainya itu
itu merupakan filter naluri kita gitu ya, filter naluri kita bahwa ini sepertinya ideologi ini bertentangan dengan Pancasila. Nah itu kita bisa ya membangun filter itu dan menunjukkan bahwa kita ini memang setia ya pada Pancasila sebagai ideologi negara. Berikutnya yang keempat adalah bagaimana kita ini rela berkorban untuk bangsa dan negara. Seperti yang sempat saya singgung, eh, banyak sekali pejuang itu merelakan nyawanya, merelakan badannya. Bukan karena mereka terpaksa. Sekali lagi bukan karena mereka terpaksa. Tapi karena ketulusannya dan kesungguh-sungguhannya dalam mempertahankan negara Indonesia ini, mereka akhirnya merelakan semuanya. Harta diserahkan, jiwa diserahkan. Ya begitu besar pengabdian para pendahulu kita. Sekarang apa yang bisa kita lakukan? Ya, refleksinya sebenarnya sederhana, gitu ya. Ketika kita berperan ya, berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, ya, kemudian kita gemar membantu gitu ya. Jadi kemudian kita gemar membantu, kemudian eh, kita siap gitu ya membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman, tidak harus dengan mengangkat senjata, ya. Tidak harus dengan mengangkat senjata. Bagaimana kita kemudian bisa mengedukasi orang sekitar, bagaimana kemudian kita bisa mengedukasi keluarga kita, masyarakat kita, itu adalah bentuk ya bahwa kita ini mengorbankan pemikiran kita, mengorbankan waktu kita untuk ya bangsa dan negara. Dan yang terakhir mungkin yang bisa kita laksanakan adalah kembali lagi sebagai seorang aparatur sipil ya, sebagai seorang aparatur sipil, sebagai seorang PNS, maka kita harus ya, bersedia mengorbankan waktu, tenaga, pikiran gitu ya. Itu untuk memajukan bangsa dan negara. Maka dari itu sebenarnya kita ini harus punya keresahan. Kita harus punya keresahan dimanapun kita berada, kita harus bisa menemukan keresahan. Karena kita ini harus menjaga idealisme kita. Kita menjaga idealisme, kita menemukan sebuah keresahan, dan disitulah ya dimana di situ waktu, tenaga, pikiran kita itu kita curahkan. Oh saya dengan kondisi seperti ini saya resah gitu ya. Katakan, waduh ini ada di kantor permasalahan seperti ini. Ketika kita tidak mempunyai idealisme, ketika kita tidak memiliki ya pegangan, ya, maka kita akan merasa biasa-biasa saja. Oh ya sudah, ini biasa-biasa saja. Saya akan mengikuti arus dan sebagainya. Tapi ketika kita memiliki sebuah idealisme, maka kita akan merasa ini seharusnya nggak seperti ini loh. Ini tuh harusnya nggak seperti ini. Maka dengan itu kita bisa mencurahkan, gitu ya. Kita mencurahkan waktu kita, mencurahkan tenaga kita, mencurahkan pemikiran kita untuk memperbaiki hal itu. Ya, itu termasuk rela berkorban sebenarnya. Kemudian yang terakhir adalah kemampuan awal bela negara. Nah, kenapa ini ditaruh di akhir ya, bukan ditaruh di awal karena semuanya di awal itu, ya kita setelah memahami semuanya, kita butuh langkah pastinya. Dan langkah pastinya adalah bisa dibilang gongnya gitu ya. Kita sudah paham 4 awal tadi, kalau kita tidak punya kemampuan awal ya percuma gitu ya. Apa kemampuan awal sebenarnya? Kemampuan awalnya adalah pertama, kita memiliki kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual ya, serta kecerdasan intelijensia. Artinya, ya sebagai seorang manusia, sebagai seorang warga negara, gitu ya, kita juga harus pandai, ya, harus rajin menuntut ilmu, rajin beribadah, ya, dan juga memiliki nilai, ya, bagi diri kita sendiri. Sehingga kita memiliki kecerdasan emosional yang baik, kecerdasan spiritual yang baik, serta kecerdasan intelijensia yang baik. Kemudian, ya, sebagai masyarakat Indonesia pastinya taat beragama itu adalah penting ya, hal yang sangat penting. Ya, itu adalah hal yang sangat penting bagi kita warga negara di Indonesia. Kenapa? Karena kita harus selalu bersyukur ya. Senantiasa bersyukur dan berdoa. Ya, syukur dan berdoa ini menunjukkan bahwa kita adalah manusia, adalah makhluk Tuhan yang tidak berdaya. Ya ketika kita tidak bersyukur, kita tidak berdoa, kita adalah orang yang sombong kan. Kita bersyukur kenapa? Karena kita selalu dikasih gitu. Dan kita berdoa sebagai wujud bahwa kita ini memang tidak bisa apa-apa tanpa kuasa dari Tuhan. Maka dari itu bersyukur dan berdoa. Kemudian yang terakhir mungkin bisa saya sampaikan adalah senantiasa memelihara jiwa dan raga. Berolahraga yang teratur gitu ya, berolahraga yang rutin karena
tanpa raga yang sehat gitu ya, ya mau gimana kita mau melakukan bela negara gitu ya. Bagaimana kita mau melakukan kewajiban kita eh, sebagai masyarakat gitu ya, kalau kita tidak punya jiwa maupun raga yang sehat. Nah, itu tadi mungkin apa-apa yang bisa saya sampaikan, apa-apa yang bisa saya sharing. Saya sangat terbuka untuk diskusi. Kita bisa lakukan di lain waktu, di mana pada prinsipnya adalah apa yang telah dilakukan oleh pendahulu kita itu tidak boleh kita sia-siakan. Mereka ini berkorban bukan hanya tenaga, bukan hanya waktu, bukan hanya pikiran, tapi juga jiwanya. Mereka mengorbankan nyawanya untuk mempertahankan kemerdekaan. Sekarang estafet perjuangan itu sudah sampai di tangan kita. Masa kita adalah masa harus mengisi kemerdekaan. Kita tidak lagi mengangkat senjata mempertahankan kemerdekaan, tapi mengisi kemerdekaan. Nah, semoga video ini bisa menjadi refleksi kita, menjadi evaluasi kita mengenai bagaimana kemudian eh, kita sebagai seorang aparatur sipil negara, sebagai seorang pegawai negeri sipil yang mengabdi, ya, dimanapun tempat teman-teman mengabdi ya, eh, mau itu di kementerian, mau itu di pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah provinsi, dimanapun tempat ya kita bekerja, kita mengabdi pada negara yang sama. Ya, dimanapun kita bekerja, kita mengabdi pada negara yang sama. Semangat mengabdi, bakti kita telah dinanti. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Sampai jumpa di video berikutnya.